Shalom teman-teman. Aduh, udah yang keempat kali dan masih grogi apalagi sekarang. Hostnya Pak Gem nggak ada. Ada sih. Semangat Ika. Screen dulu. Malam ini tuh aku mau share soal mujizat. Mujizat 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya ini udah dari 2 bulan lalu sih Tuhan udah taruh nih di hatiku nih untuk bicara soal mujizat 5 roti dan 2 ikan. Sebenarnya prepare-nya untuk bulan depan, berhubung mestinya bulan ini tuh Desi. Jadi masih santai-santai aja nih menyiapin bahannya tuh nggak nyiapin, cuma memang udah tahu mau bahas apa. Cuma karena tiba-tiba Desi nggak bisa, dalam waktu seminggu harus nyiapin bahan, dipepet-pepet dengan kerjaan yang banyak. Tapi aku coba ya. Mujizat 5 roti dan 2 ikan ini kita udah sering banget dengar ceritanya. Aku bacain di ayatnya dulu ya supaya kita lebih ini lagi. Dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergelaklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini suci dan sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat beli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Makna dari mujizat 5 roti dan 2 ikan itu adalah, satu tuh Yesus adalah roti hidup yang membawa kehidupan yang kekal. Seperti dalam Yohanes 6 ayat 35, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dan makna yang kedua dari mujizat 5 roti ini adalah, Tuhan Yesus itu mampu menyediakan apa yang kita butuhkan, bahkan melampaui apa yang kita minta. Seperti dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Aku cepet ya kali ini. Apa yang harus kita lakukan supaya kita juga bisa mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan itu dapat terjadi dalam hidup kita. Saya mencatat ada 4 bagian untuk kita dapat mengalami mujizat 5 roti dan 2 ikan itu dalam kehidupan kita. Yang pertama-tama dalam Matius 14 ayat 19 itu dikatakan bahwa Tuhan sebelum melakukan mujizat itu mengucap syukur, mengucapkan berkat gitu. Jadi hal yang pertama harus kita lakukan, kita harus selalu mengucap syukur apapun itu bentuknya. Karena dalam ucapan syukur itu selalu ada kuasa. Bahkan ini dengan ucapan syukur itu mujizat itu terjadi, semua orang makan sampai kenyang bahkan bersisa gitu. Makan sampai kenyang dan bersisa dengan hitungan 5.000 laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Ucapan syukur itu merupakan cara di mana kita sebenarnya adalah menyerahkan segalanya, menyerahkan semua permasalahan kita, menyerahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan gitu. Dan membiarkan Tuhan tuh bekerja sepenuhnya dalam hidup kita. Yang kedua adalah kerelaan hati untuk berkorban. Ini kita bisa lihat di mana ada seorang anak kecil yang dia rela menyerahkan apa yang dia punya tuh. Dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan, tapi dia rela memberikan satu-satunya yang dia punya untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus bisa memberikan makan kepada banyak orang yang berkumpul di situ. Nah, sudahkah kita bersedia untuk seperti anak kecil itu yang punya hati untuk berkorban? Seperti zaman sekarang nih, punya nggak ya kita hati kayak aku nih sekarang diganggu misalnya dalam ada acara keluarga, ada banyak kerjaan, tapi
ada meet time, tiba-tiba ada yang WhatsApp, ada yang telepon, boleh nggak ke curhat, boleh nggak ke itu, mau nggak kita punya hati untuk yang berkorban, untuk dengerin aja, untuk jadi minimal jadi pendengar orang-orang yang membutuhkan telinga kita, hati kita gitu. Nah itu ada nggak kita kerelaan hati untuk berkorban seperti itu, seperti anak kecil itu. Yang ketiga, Tuhan itu nggak pernah meminta yang tidak ada dalam diri kita. Gitu. Tuhan itu pasti selalu meminta apa sih yang ada dalam diri kamu. Itu menunjukkan bahwa itu adalah ketulusan ya. Saya pelajari itu adalah ketulusan untuk kita memberi apa yang barang yang kita punya gitu. Tuhan tuh nggak pernah menuntut apa yang tidak pernah ada pada kita. Tapi yang ada pada kita sekalipun itu kecil, tetapi kalau kita memberikan dengan ketulusan itu akan menjadi berharga. Dan yang keempat yang saya catat, yang terakhir nih, itu kita berani menyerahkan. Berani menyerahkan itu berarti kita berani mempersilakan Tuhan untuk campur tangan dalam setiap kehidupan dan langkah-langkah kita, termasuk dalam setiap masalah, dalam setiap berkat, itu kita serahkan kepada Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja. Nah, segitu aja ya. Aku nggak banyak-banyak deh malam ini. Terima kasih teman-teman. Tuhan memberkati. Dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara ya Tuhan, kiranya sekarang Roh Kudus-Mu yang menuntun agar teman-teman dapat mengerti dan dapat memberitakan apa yang menjadi isi hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Wow, saya percaya pasti setiap kita diberkati, amin.